Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi silang strategis dunia di antara dua benua dan dua samudra. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1/6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi, pemerintahan, dan pulau. Secara kewilayahan, bentangan luas Indonesia mencakup 1.892.410 km persegi dengan sebaran pulau sebanyak 17.001 pulau. Sementara berdasarkan administrasi pemerintahan, saat ini Indonesia terdiri dari 38 provinsi dengan 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan, dan 75.265 desa. Yang kesemua wilayah tersebut secara akumulasi didiami oleh lebih dari 275 juta penduduk Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, di mana kesemuanya diarahkan untuk terus memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kinerja pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam koridor integrasi kewilayahan. Sebagai salah satu komponen di Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan pasal 180 Permendagri nomor 13 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kawasan khusus, dan perkotaan, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki portofolio sebagaimana diatur di dalam pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri, yang memiliki tugas fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur selaku wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan antar negara, kawasan khusus dan perkotaan, kerjasama, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas lain tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbanding lurus dengan tugas dan fungsi, tergambar bahwa peran strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang tidak hanya berada pada tataran formulasi kebijakan, namun juga implementasi dari kebijakan itu yang bersifat fundamental dalam layer dasar kebijakan satu peta dan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat secara luas. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu titik penting yang menunjukkan aktualisasi tugas, fungsi dan peran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dari hulu ke hilir sebagai satu bahagian yang tidak terpisahkan dalam penugasan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19. Perumusan kebijakan
PPKM dalam instruksi Menteri Dalam Negeri sampai dengan monitoring ke lapangan, aparat kewilayahan dan pemberian berbagai bantuan pemerintah dikerjakan dengan penuh dedikasi dalam ketangguhan kinerja dan kesiapsiagaan penuh seluruh jajaran. Demikian pula halnya, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengambil peran penting untuk mendorong transformasi digital sebagai elemen program prioritas nasional. Dalam kapasitas ini, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bertindak sebagai National Representative ASEAN Smart City untuk Indonesia. Peran ini strategis karena berjalan beriringan dengan inisiasi skema pengukuran maturasi kota cerdas serta perluasan pilot project kota cerdas di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan asistensi dan fasilitasi bagi tata kelola digital perizinan sebagai prasyarat untuk membangun arsitektur perizinan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik, sehingga investasi dapat dipacu dan ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kami tak kenal lelah melayani dan terus berinovasi. Direktorat Jenderal Bina Adwil mengabdi kepada Ibu Pertiwi, Mandala Sakti Praja Diskala, dalam wilayah yang tentram dan tertib, terwujud negara yang kokoh dan kuat. Terdapat dua peran strategis utama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu menjalankan peran kewilayahan yang terdiri dari penyelenggaraan sinergitas hubungan pusat dan daerah, penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah dan toponimi, pembinaan dan pengembangan kawasan khusus, batas negara dan pulau-pulau kecil terluar. Sejalan dengan hal tersebut, dijalankan pula peran Krantibung Linmas sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang terdiri dari suburusan Krantibung, suburusan bencana, dan suburusan kebakaran. Di samping itu, tentunya sebagai unsur penunjang, Sekretariat Ditjen secara all-out memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Berdasarkan pasal 183 Permendagri nomor 13 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Dalam konteks pelayanan dimaksud terdiri dari umum, perencanaan, keuangan, dan perundang-undangan. Inovasi dan terobosan menjadi komitmen Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk terus memperkuat dan meningkatkan lini pelayanan. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan peran strategisnya, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara struktural terdiri dari Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, serta Direktorat Manajemen Penangguhan Bencana dan Kebakaran. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama adalah bagian dari Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yang berperan untuk senantiasa memfasilitasi penyelenggaraan asas pemerintahan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Direktorat ini juga menjaga dan memfasilitasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pelayanan publik melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga mau pelayanan publik
serta pelayanan terpadu kecamatan. Ini adalah Direktorat Toponomi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan, bertugas menyiapkan bahan bagi perumusan kebijakan tentang penegasan batas daerah seluruh Indonesia. Ini terdapat 979 segmen batas daerah yang harus ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat. Tugas Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah dan protokol daerah, kemudian menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Salam Praja Wibawa. Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, di mana terdiri dari 5 subdirektorat. Yang pertama, Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup 1 melakukan koordinasi, penyusunan kebijakan, evaluasi, monitoring, dan penetapan di bidang kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan ikat. Kemudian selanjutnya Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup 2 dengan bidang yaitu kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otorita, dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya. Kemudian subdirektorat yang ketiga adalah fasilitasi masalah pertanahan, di mana dengan kegiatan-kegiatan penyelesaian pertanahan, penyampaian pengaduan terkait dengan permasalahan pertanahan dari daerah. Kemudian subdirektorat administrasi kawasan perkotaan yang menangani terkait dengan koordinasi administrasi kawasan perkotaan. Kemudian yang terakhir adalah Subdirektorat Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar, di mana melakukan koordinasi, evaluasi, dan penetapan kebijakan terkait dengan batas negara dan pulau-pulau terluar. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran memiliki fungsi 2 sub urusan, yaitu urusan bencana dan urusan kebakaran dan penyelamatan. Kami berharap dengan peran-peran ini akan bisa memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan damkar yang berlandaskan SPM tersebut dalam rangka pemenuhan SPM yang sudah ditetapkan berdasarkan Permendagri. Berbanding lurus dengan upaya percepatan transformasi digital nasional, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan juga tengah fokus terhadap pengembangan Smart City atau kota cerdas yang sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan. Paralel, Dr. Safrizal ZA.MSI, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, juga memiliki andil penting dalam percaturan internasional
dalam kapasitasnya sebagai National Representative Indonesia untuk ASEAN Smart City Network yang pada tahun 2023 bertindak pula sebagai Chairman ASEAN bersamaan dengan keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tak kenal lelah melayani dan terus berinovasi untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Mandala Sakti Praja Niskala dalam wilayah yang tentram dan tertib, terwujud negara yang kokoh dan kuat.